Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Sekali ini saya akan menyampaikan tugas modul 1.1.a.8, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dapat diartikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara terkenal dengan semboyan Ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso, tuturi handayani, yang dapat diartikan sebagai pendidik di depan harus memberi teladan, di tengah harus membangun ide dan gagasan, dan di belakang harus bisa memberikan motivasi dan dukungan kepada murid-muridnya. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita dapat mengenal prinsip pendidikan. 1. Pendidikan sebagai tuntunan. Kedua, pendidikan merupakan kodrat alam dan zaman. Ketiga, budi pekerti. Keempat, bahwa pendidikan harus berpusat pada peserta didik atau siswa. Setelah saya mempelajari modul filosofi Ki Hajar Dewantara, maka saya melakukan pertanyaan dengan pemantik di dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas, dan sebelum mempelajari modul 1.1, saya berpikir siswa itu gelas kosong yang harus diisi air. Kemudian, menggunakan metode yang sama untuk semua siswa di dalam kelas. Ketiga, guru lebih dominan dalam kegiatan belajar mengajar, dan kemudian hanya fokus kepada aspek pengetahuan yang ingin disampaikan kepada siswa. Akhirnya, setelah saya memahami prinsip Ki Hajar Dewantara, maka saya merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. 1. Saya memahami bahwa anak didik saya tidak dapat diperlakukan sama. Saya harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar tidak lagi berfokus di dalam ruang kelas dan dilaksanakan di luar kelas. 3. Siswa sebagai pusat belajar. Dan yang terakhir, aspek budi pekerti menjadi hal yang utama menjadi fokus dalam pembelajaran. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya memutuskan menanamkan budi pekerti melalui program pembiasaan di sekolah. Belajar pada konteks saat ini sesuai kebutuhan siswa. Menerapkan Merdeka Belajar agar mendorong siswa aktif, kreatif, dan inovatif. Yang terakhir, menerapkan pembelajaran dengan budaya sosial kultural setempat seperti permainan tradisional. Berdasarkan refleksi materi 1.1, maka saya menyimpulkan kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara bisa diterapkan di kelas, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan budaya yang sejalan dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang memiliki kekuatan menebalkan laku murid di kelas pengembangan.
seperti budi pekerti yang tidak keluar dari nilai-nilai kemanusiaan dan dapat ditanamkan dari proses pembelajaran yang berorientasi pada siswa dengan mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih.